Oke. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kakak-kakak sudah saya rekam. Kita akan membahas bagaimana persiapan untuk aksi nyata. Jadi ini ada satu materi tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita di pertemuan ini ada 2 jam pelajaran, mode daring sinkronus. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Kegiatan kita pertama adalah kakak, yakni tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Kira-kira kalau boleh kameranya dibuka, kemudian kita melakukan aktivitas ini selama 2 menit. Jadi ini sama dengan aktivitas yoga. Tutup mata, tenangkan pikiran, fokuskan pada yang ada di layar ini. Duduknya mungkin agak tenang, kemudian seperti instruksi, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Oke, kita 2 menit di sini. 1, 2, 3. Oke, cukup kakak. Ya, satu hal yang mungkin perlu kita refleksikan kembali atau mungkin kita lebih tingkatkan kembali adalah fokus tentang bagaimana kembali kita belajar, karena memang di penghujung itu biasanya sudah mulai ada rasa-rasa solala, kemudian rasa-rasanya mau lanjut atau tidak, mau berhenti atau maju. Jadi soalnya pokoknya berkecamuk di sana, apalagi banyak kegiatan-kegiatan yang memang menuntut kesiapan kakak-kakak dalam memfasilitasi semua kegiatan yang dibebankan kepada kita sebagai guru. Saya juga pernah mengalami itu, bahkan sebagai fasilitator ini juga saya mengalami proses ada rasa malas, ada rasa semua suka cepat-cepat selesai begitu. Tapi itulah proses yang wajar pada diri manusia. Artinya kalau masih seperti itu berarti kita masih diminta untuk kembali merefleksikan diri kita, menarik kembali fokus. Tujuan kita adalah kita ingin mengetahui banyak hal tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang berikut kita kaitkan dengan rasa syukur bahwasanya di antara daripada orang-orang yang ada
kita adalah orang-orang yang dipilih atau yang terpilih untuk mengikuti atau menambah pengetahuan yang mungkin perlu kita perdalam lagi. Oleh sebab itu kita setelah kegiatan ini akan merasa lebih percaya diri dan merasa bahwa kita punya kemampuan lebih daripada teman-teman kita yang fokusnya tidak mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kakak-kakak, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk pertemuan ini saya pimpin doanya sesuai dengan agama saya, yakni agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, menggunakan teknis adalah hal yang kegangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak atau bapak ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah hanya dua. Yang pertama, merefleksikan koneksi antara materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita akan pahami, kita akan koneksikan, hubungkan antara materi yang kita pelajari awal di modul 1 dengan di modul 2. Kemudian yang berikut adalah memahami tugas untuk kegiatan aksi nyata yang akan kita buat setelah kegiatan Jimit ini atau Zoom ini. Agenda kita sesi ini, refleksi koneksi antar materi itu ada 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, dialog diskusi dan tanya jawab 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Ini ada pertanyaan, kakak-kakak bisa dijawab di kolom chat. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK efektif? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak bisa menjawab. Yang ingin menjawab secara langsung silakan. Yang ingin menjawab lewat kolom chat juga saya persilakan. Kita jawab dulu dua pertanyaan ini kakak-kakak. Yang ingin langsung menjawab bisa langsung angkat tangan. Yang ingin menjawab lewat kolom chat juga silakan. Pak Sahril mau jawab langsung? Lewat chat, Kak. Ya, silakan. Silakan dijawab saja lewat chat, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pak Luki, Kak Ruli dengan Kak Firman masih sementara di kedukaan.
izin dalam masih di rumah, masih melayat Siap, berdua. siap. Mereka ya. Izin insya Allah menyesuaikan sebentar. Siap, Pak. Siap, siap. Makasih, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada yang mengirim jawaban di kolom chat ke kakak? Jadi ini adalah pertanyaan pertama. Silakan kalau ini difoto. Kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini adalah pertanyaan kedua. Kakak silakan di screenshot atau di foto supaya bisa jangan sampai terlewat. Ya, materi ini kakak materi yang sudah kita lewati di modul 1 dan modul 2. Jadi kita di refleksi kembali untuk bagaimana apakah masih ada yang tertinggal di ingatan kita tentang materi yang sudah kita pelajari, yakni sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung. Jadi apakah strategi mengajar yang ada itu sudah bisa mendukung pembelajaran kakak-kakak. Jadi sekali lagi saya tunggu di kolom chat untuk jawabannya. Yang berikut, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, ini yang baru kemarin kita bahas di tatap muka, yakni tentang pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi sesuai apa yang kita rasakan saat ini setelah mempelajari model pendidikan gerak, kira-kira kakak sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah atau yang bisa mendukung paradigma terhadap pemahaman PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah pertanyaan yang ketiga kakak.
Saya cek di kolom chat, belum ada yang mengirimkan pertanyaan. Ada beberapa slide ini kita hanya merefleksikan pemahaman kita terhadap pembelajaran yang sudah kita lewati. Kak Rahmat masih berada di tempat? Adakah hadir? Oke. Langsung mau jawab atau mau kirim di kolom chat? Mau kirim di ini Kak, mau kirim di kolom chat. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, Kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Jadi tadi tentang pendidikan gerak, ini tentang pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu adalah pertanyaan keempat KKK yang harus dijawab. Kira-kira ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab. Dan bisa kakak jawab lewat kolom chat kalau memang belum berkenan untuk menyampaikan secara langsung.
Satu, dua, tiga. Pertanyaan kelima, sejauh apa pemahaman saya terhadap sport education model atau SEM? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model atau SEM sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini aktivitas yang pernah kita praktekkan pada tatap muka KKK, yakni tentang SEM. Jadi kira-kira menurut KKK sudah sejauh mana pemahaman KKK tentang SEM ini? Silakan bisa dijawab di kolom chat.
Matilah. Ya, saya lupa ternyata saya unmute, tidak ada suara. Oke kakak-kakak, jadi ada beberapa pertanyaan ini tentang pembelajaran. Satu, keterampilan mengajar yang efektif. Kakak-kakak, saya berharap ya memahami saja 9 aspek yang pernah kita lakukan dalam gerakan yang pernah saya kirim di YouTube itu. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada keterlibatan, kemudian ada penahapan konten, kemudian diferensiasi, ya, kemudian ada proses prakteknya, mempraktekkan, kemudian ada timbal balik, ya, kemudian ada lagi yang paling terakhir itu adalah bagaimana keselamatan itu yang penting dalam proses pembelajaran. Itu saja, dan kalau itu bisa dijalankan dengan baik, maka antara paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu akan tercapai. Jadi kalau yang 9 strategi mengajar efektif ini kita lakukan, pasti dia akan berbanding lurus dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kan tercapai. Jadi itu kakak-kakak. Yang berikut, strategi mengajar. Nah, strategi mengajar ya juga kita sudah pernah belajar tentang bagaimana isyarat mengajar, isyarat cu. Kemudian kita sudah pernah belajar tentang bagaimana memberikan apresiasi kepada peserta didik, menghilangkan waktu tunggu, kemudian memberikan apresiasi kepada mereka secara kolektif atau individu. Kemudian hilangkan informasi-informasi negatif, perbanyak informasi positif. Yang berikut kita berikan ekstensi atau tantangan kepada mereka ketika melakukan praktek. Yang berikut ketika ada praktek, maka kita lebih banyak memberikan gerak penghalusan, pemahaman mereka terhadap gerak penghalusan. Kita haluskan gerakan mereka supaya mereka bisa mendapatkan gerakan yang benar. Jadi ini strategi ini kalau kita jalankan secara benar, maka pasti dia akan menghasilkan paradigma yang diharapkan tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik itu pasti akan tercapai. Yang berikut kakak, model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak pertama yang harus kita pahamkan kepada peserta didik adalah mereka paham dulu bentuk tubuh mereka itu bagian mana. Bagian atas itu dari mana ke mana, kemudian bagian badan itu dari mana ke mana, lengan itu dari mana ke mana, tungkai itu dari mana ke mana, kemudian fungsi geraknya bagaimana, mana yang bisa dilipat, mana yang tidak bisa dilipat, mana yang bisa diputar, mana yang tidak bisa diputar. Nah, itu adalah bagian ini. Yang berikut ada bagian tubuh yang terbuka dengan ada yang tertutup. Ya, ada yang bisa disentuh dengan ada yang tidak bisa disentuh. Nah, itu harus kita berikan pemahaman kepada anak. Ini tentang pendidikan gerak, kakak-kakak. Yang berikut tentang pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran, nah itu adalah aktivitas kebugaran yang pernah kita buat kemarin. Yakni kita membuat program latihan, perencanaan, latihan kebugaran. Itu bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, diharapannya itu mereka memahami pendidikan kebugaran itu, mereka akan bisa menjadikan aktivitas kebugaran itu sebagai aktivitas yang nantinya akan menjadi style mereka, jadi menjadi kebutuhan mereka. Harapannya apa? Peserta didik menjadi bugar itu karena agar supaya ke depan nanti terserah mereka yang mau jadi guru atau mereka yang mau jadi ibu rumah tangga, menjadi pekerja dan sebagainya, harapan kita adalah mereka bugar. Anak-anak kita ini bugar karena kalau bugar pasti mereka akan sehat. Nah, anak-anak yang bugar dan sehat ini mereka kalau mau menjadi pekerja, mereka menjadi pekerja yang produktif. Kalau menjadi ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, minimal mereka bisa bertanggung jawab terhadap aktivitas mereka di keluarga.
Kalau jadi istri yang sehat, bugar, ya minimal dia akan melahirkan anak-anak juga yang sehat-sehat, yang bugar-bugar. Jadi seperti itu kakak-kakak. Harapannya seperti itu. Jadi pemahaman ini harus kita berikan pada peserta didik sedini mungkin. Karena dengan aktivitas yang mereka sudah pahami dari SD, atau mungkin ada guru TK yang sudah memberikan pemahaman itu akan mereka lakukan terus-menerus dan menjadi gaya hidup mereka di kemudian hari. Yang berikut sport education model. Nah, ini sport education model ini pembelajaran yang kemarin kita sudah praktekkan. Fokus pertama dia adalah apa Bapak Ibu, yakni fokus pertama sport education model adalah pembelajaran kontekstual yang semuanya diperankan oleh siswa. Sekali lagi saya sampaikan, pembelajaran kontekstual yang semuanya diperankan oleh siswa. Jadi siswa itu mempraktekkan sebuah pembelajaran yang nyata. Jadi dia tidak menghayal lagi, tapi memang benar-benar nyata. Nah, seperti yang kita praktekkan kemarin, jadi ada yang sudah, jadi tidak hanya menghayal bahwa ada bupati, tidak, tapi ada yang berperan sebagai bupati, ada yang berperan sebagai lesmen di pertandingan, menjadi perangkat pertandingan, ada yang bisa berperan sebagai media pertandingan, baik foto-foto, baik video dan sebagainya, ada yang berperan sebagai ketua panitia pelaksana pertandingan. Semuanya itu diramu sebagus mungkin dan itu diterapkan oleh peserta didik di saat mereka melakukan pembelajaran, Kak. Orang mau belajar di di kegiatan ekstrakurikuler maupun di kegiatan non yang bukan intrakurikuler atau kokurikuler, kita harapkan adalah mereka ini yang berperan di situ. Jadi beraktivitas, berperan nyata. Jadi sekali lagi SEM itu kakak-kakak pembelajaran kontekstual yang semuanya dilakukan oleh peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang berikut di SEM itu semua aktivitas yang dibutuhkan terkait asset based thinking semuanya harus bisa diramu oleh peserta didik. Jadi guru hanya bisa mengarahkan, kemudian semua peserta didik harus bisa menerapkan sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Jadi tidak perlu dipaksakan harus semua jadi pemain bola atau semuanya. Ada yang tidak mau itu, libatkan dia dengan kemampuan atau keterampilan yang dia miliki. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang SEMA, kakak-kakak sudah bisa menggambarkan ini. Kemudian asesmen otentik. Ya, asesmen otentik kemarin kita sudah bahas bagaimana cara melakukan asesmen otentik. Ingat di PJOK itu ada 3 sistem penilaian. Yang pertama observasi guru, yang berikut adalah penilaian antar teman. Jadi bukan cuma aktivitas tentang nilai perilaku yang dilakukan, tetapi aktivitas gerak itu juga bisa dinilai antar teman. Yang berikut menilai diri sendiri. Juga tentang praktek. Jadi tidak semuanya hanya tentang pemahaman tentang perilaku, tidak. Jadi ada 3 hal itu bisa dijadikan oleh guru sebagai pegangan untuk memberikan nilai kepada peserta didik. Tapi jangan melepaskan satu ini. Guru tidak lagi melakukan observasi. Dia percayakan kepada siswa untuk menilai temannya sendiri, kemudian menilai dirinya sendiri. Tidak bisa kakak-kakak. Ya. Jadi semuanya 3 ini harus jalan. Kalaupun ada salah satu yang tidak jalan, bukan observasi guru, tetapi mungkin menilai diri sendiri atau menilai antar teman. Itu yang mungkin bisa diabaikan untuk tidak dilakukan. Yang berikut kakak-kakak, ini kita sudah masuk di penjelasan tugas aksi nyata. Ya, ini tugas aksi nyata yang akan dilakukan oleh kakak-kakak. Ini ada
tentang video pembelajaran yang kedua. Jadi kemarin kan kakak sudah membuat video pembelajaran yang 30 menit. Nah, ini kita akan lakukan lagi video pembelajaran, tetapi mungkin ada hal-hal baru yang harus kita persiapkan. Jadi mari kita sama-sama simak untuk penjelasan tugas aksi nyata. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian Bapak Ibu atau kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya Kak Mamat. Salah satunya setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pelajaran PJK. Jadi ada 3 aspek ini kakak yang dinyatakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Itu ada 3 ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan pelajaran yang kondusif. Jadi ada proses pembelajaran itu kondusif. Kondusif itu berarti ketika guru memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, peserta didik itu mendengarkan dengan serius. Kemudian Kak Refli silakan. Kemudian ketika guru memberikan contoh gerak, maka atau ada peserta didik lain yang memberikan contoh gerak, maka semua peserta didik itu fokus memahami dan melihat contoh gerak itu. Jangan sampai terlihat nanti di pantauan kamera kakak ada yang sementara beraktivitas gerak, ada yang sementara lari-lari atau tidak berada di lapangan yang sudah ditentukan, tapi nggak ada di tempat lain, orang nggak beraktivitas dengan aktivitas yang tidak sesuai dengan yang dirancang oleh guru. Biasanya kan ada seperti itu. Kita sementara aktivitas senam atau roll depan rumah, yang laki-laki nggak sempat ambil bola, orang nggak sempat main bola di sebelah. Itu artinya pembelajaran itu berarti tidak berpusat pada peserta didik sebenarnya. Karena terjadi sistem pembelajaran yang tidak kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran kita berpusat pada peserta didik. Strategi yang bagaimana itu? Strategi yang ketika kita memulai sesuatu, maka kita memulai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi jangan kita memulai sesuatu sesuai dengan keinginan guru, tetapi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Dorang bisanya dari mana dulu, itu yang kita mulai. Begitu.
Yang berikut, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Asesmen otentik satu yang diharapkan adalah melibatkan peserta didik. Jadi ketika melakukan asesmen, melibatkan peserta didik. Yang kedua, ketika melakukan asesmen, maka yang dilakukan adalah asesmen aktivitas yang nyata, bukan aktivitas yang dipelajari. Pada contoh seperti yang kemarin, permainan sepak bola, maka dilakukan aktivitas nyata permainan sepak bola. Itulah asesmen otentik. Jadi tidak melihat dia mendribling bola benar atau salah, atau dia menggiring benar atau salah, jik jalan, tidak. Tetapi langsung fokus pada proses permainan. Nah, di sananya yang aktivitas nyata itu di situ. Kemudian kakak, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi ada dua hal ini yang akan kakak buat. Pertama, membuat modul ajar atau RPP. Modul ajar saya tidak boleh masuk ya, Bu Haub belum boleh masuk ya. Modul ajar itu dulu yang dibuat kakak. Setelah modul ajar jadi, nah, baru kita buatkan rekaman video. Nah, ini agar supaya keduanya bisa terbuka. Biasanya kalau saya lihat itu video bisa terbuka, RPP tidak bisa buka. Maka kakak silakan masukkan video dan RPP itu di drive. Setelah masuk di drive, kirim saya ke saya link drive-nya. Sama dengan yang kemarin itu saya lihat sudah tentang aktivitas pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5 dengan foto dan video itu sudah masuk ke saya. Nah, itu luar biasa. Jadi bisa saya lihat semuanya. Nah, begitu juga dengan tugas ini, tugas aksi nyata ini, yakni RPP dan video itu dimasukkan saya di drive, kemudian link drive-nya yang diupload di LMS. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. Jadi ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang 4, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi kakak, di akhir itu kita dimintakan testimoni dari peserta didik. Ya. Jadi ini ada untuk kegiatan pembelajaran inti itu 30 menit kakak. Jadi kegiatan pembelajaran awal macam persiapan, ya itu belum masuk di 30 menit. Yang berikut setelah kegiatan pembelajaran itu pelajaran akhir, kemudian refleksi pembelajaran, dan 5 testimoni. Itu di luar 30 menit. Berarti kira-kira lebih dari 30 menit yang akan dibuat oleh kakak. Kemudian untuk refleksi yang terakhir adalah testimoni peserta didik. Maka testimoni itu adalah peserta didik akan menyampaikan apakah ada perbedaan yang dia rasakan pembelajaran PJOK yang kemarin yang dilakukan oleh kakak dengan pembelajaran PJOK yang terbaru yang dilakukan. Apakah ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang menurut dia ada perubahan atau ada sesuatu yang berbeda. Jadi ada testimoni peserta didik, silakan dirancang saja seperti apa penyampaian testimoni. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan RPP dan video yang diunggah. Jadi saya akan memastikan apakah RPP itu yang dibuat, contoh dibuat tentang atletik, dan apakah videonya juga tentang atletik. Yang sampai RPP atau modulnya atletik yang diunggah atau video yang muncul adalah sepak bola. Nah, ini yang bahaya. Kemudian penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Moda penugasan mandiri. Praktek pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus.
peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi waktunya ada 1 minggu kakak. Kalau tidak salah itu kita diberi waktu itu untuk persiapan atau menyelesaikan tugas aksi nyata ini ada sekitar 1 minggu. Jadi waktu 1 minggu itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kegiatan kakak di materi aksi nyata ini. Saya lihat di jadwal ini. Ya, jadi ini kakak kita sekarang sementara di tanggal 25. Tanggal 25 ini kita tetap maya 2 JP. Kemudian refleksi aksi nyata itu tanggal 5 November. Berarti cuma 5 hari kakak. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 12 hari. Ya, sekitar 12 hari. Ya. Sekitar 12 hari itu kakak punya kesempatan untuk membuat video tentang pembelajaran. Kalau yang kemarin mungkin kemarin seperti yang kemarin video pembelajaran kemarin yang sudah dibuat kan, kita sudah melakukan analisis. Kita sudah analisis, ternyata ada cara pembelajaran kita yang mungkin harus kita tingkatkan lagi, kita tambah lagi karena kemungkinan masih kurang. Contoh macam kemarin presentasi pemberian gerak penghalusan masih di bawah, itu yang ditingkatkan lagi. Yang berikut pemberian informasi positif peserta didik masih kurang. Kemudian yang berikut ekstensinya tidak terlalu nampak, tidak terlalu kelihatan. Yang berikut masih ada proses tunggu di peserta didik yang tidak jelas atau yang mungkin tidak nampak apa yang dia lakukan. Nah, di video berikut ini yang akan kakak buat, tolong itu dinampakkan lagi, ditambah lagi, dinampakkan lagi agar supaya muncul pembelajaran yang tujuannya berpusat pada peserta didik itu muncul. Jadi ada ya, ini sekali lagi yang perlu diperhatikan ini nih kakak, kegiatan pembelajaran inti itu hanya 30 menit. Di luar dari itu ada 4 kegiatan. Pertama, kegiatan pembelajaran awal. Itu kalau mau di video silakan. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir kalau juga mau di video silakan. Kalau tidak di video dia jadi apa-apa. Refleksi pasca pembelajaran. Nah, yang berikut testimoni peserta didik. Nah, ini harus muncul. Jadi testimoni peserta didik itu harus muncul kakak untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu benar-benar ya. Untuk RPP-nya kita gunakan background design. Jadi silakan Kak Repli sudah bisa merancang RPP yang sesuai dengan background design, kemudian pemanfaatan asset based thinking itu sudah dirancang memang di RPP. Jadi seperti itu kakak. Yang berikut pengembangan RPP modul ajar pembelajaran PJOK. Ya, terima kasih Kak Repli. Dengan PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi cuma 1 pertemuan kakak. Jadi cuma 1 pertemuan. Biasanya kan kita itu kalau sepak bola sampai 3-4 kali pertemuan. Nah, kita ambil 1 pertemuan. Jadi yang 1 pertemuan itu yang kita desain.
Dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali. Nah, ini jawaban dari pertanyaan Kak Refli. A. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, background design, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi kita menggunakan background design. Yang berikut, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan access-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada dua hal itu, background design, access-based thinking. Ya, ini kita munculkan di modul ajar yang akan kakak susun untuk satu pertemuan membuat video 30 menit. Gunakan pilihan salah satu modul instrumental PJOK yang telah dipelajari, yakni modul pendidikan gerak, modul pendidikan kebugaran, modul pembelajaran sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi materi kita tentang pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM itu bisa dimasukkan di modul pembelajaran KKK. Nah, kalau itu modulnya sudah sesuai dan bagus, itu sudah bisa juga digunakan sebagai kegiatan dan sebenarnya bukti karya. Kemudian unggah upload RPP. Modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas pada LMS, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ya. Jadi kalau mau mengunggah video itu lama, maka cukup masukkan di CD drive RPP dan modul ajarnya, modul ajar atau RPP dan videonya, kemudian yang dikirimkan di LMS itu linknya saja. Nah, nanti saya yang akan masuk, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh kakak kemarin, itu sudah sangat baik tentang foto kegiatan selama luring dari modul 2.1 sampai 2.5, videonya itu saya lihat sudah luar biasa, sampai ada yang tambahan tambahan bonus foto ya, yang ada di situ. Ya, ini aspek penilaian. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini yang tadi yang kita 3 hal yang perlu kita lihat apakah pembelajaran itu sudah berfokus pada peserta didik. Yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dia nyaman tidak saat pembelajaran? Yang sampai kondisinya kondisi tempat itu membuat dia tidak nyaman. Yang berikut, integrasi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dengan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi ini yang harus dimunculkan. Silakan diramu seperti apa.
munculkan bagaimana peserta didik itu ada interaksi, dia bertanya dengan polosnya, dia bertanya, kemudian guru menjawabnya dengan memberikan informasi positif, jangan langsung dilakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan mental dia. Kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan dia punya teman, ada diskusi antara teman tentang praktek yang mereka lakukan hari itu. Jadi itu yang akan dimunculkan di video ini. Yang berikut, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ini motivasi kepada peserta didik, kemudian memberikan apresiasi, kamu bagus, luar biasa, oke, tambah lagi, perhatikan gerakan yang ini. Berarti 2 hal sudah jalan, kakak. Pertama, pemberian informasi yang positif. Yang berikut adalah gerak penghalusan kita jalan. Kalau ini kita lakukan berulang-ulang dan kita lakukan secara kontinu, saya yakin dan percaya akan ada perubahan dalam pembelajaran PJOK. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana yang berpusat pada peserta didik? 1, pembukaan proses belajar. Pembukaan proses belajar berikan kepada peserta didik untuk memimpin teman-temannya berdoa. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Jadi aktivitas itu kita bawa ke aktivitas mereka sehari-hari. Aktivitas yang kontekstual, yang benar-benar nyata, yang mereka lakukan di rumah atau di lingkungan mereka. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis model. Ini yang berbasis model, apakah gurunya yang jadi model atau peserta didik yang jadi model, temannya yang menjadi model, silakan diatur. Penutupan proses pembelajaran, pembelajaran ditutup dengan sesuatu yang berkesan, ada sesuatu yang menarik, berkesan dan menyebabkan mereka penasaran sehingga ada muncul sebuah tantangan baru bahwasanya minggu depan saya harus ikut, minggu depan saya harus coba lagi seperti apa yang dilakukan oleh teman saya yang tadi itu. Itu hal seperti itu membuat peserta didik itu punya kemauan tinggi untuk melakukan aktivitas pembelajaran PJOK di minggu berikutnya. Tapi kalau ada yang muncul di saat penutupan proses pembelajaran itu menyebabkan dia bosan atau menyebabkan dia merasa tidak senang, maka bisa dipastikan minggu depan baju olahraganya pun pasti akan dia lupa. Yang berikut kakak, yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik pembelajaran PJOK. 2 saja, yang pertama merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentik. Merancang asesmen otentik seperti yang sudah dibuat oleh Karefli kemarin. Setiap ada rubriknya. Jadi ada informasi di dalamnya. Kamu dapat ini karena kamu hanya sampai di sini. Kamu dapat ini, kamu dapat nilai begini karena ketika kamu akan sampai di sini. Nah, itu jelas. Rubriknya itu jelas dan itu harus diketahui oleh peserta didik. Tidak hanya digunakan oleh guru sendiri, tidak. Tapi harus dipahami dan diketahui oleh peserta didik. Oh, kalau cara saya melempar bola segini, nilai saya segini. Kalau cara saya melempar bola seperti ini, maka nilai saya akan seperti ini. Itu mereka harus tahu. Jadi asesmen itu tidak hanya dipegang oleh guru, tetapi harus disampaikan kepada peserta didik. Yang berikut penerapan asesmen. Penerapannya harus kontekstual, harus sesuai dengan aktivitas nyata. Jadi jangan menerapkan asesmen yang dipotong-potong, terputus-putus, tapi yang sesuai dengan aktivitas nyata. Aktivitas nyata punya itu seperti apa? Contoh, kalau kita mengasesmen mereka dalam permainan bola voli, mengasesmen mereka melakukan aktivitas
passing bawah, passing atas, maka kita berikan mereka permainan bola voli. Jadi mereka main voli dan kemudian kita lihat di situ, kita amati di situ apakah dia sudah bisa menerapkan cara melakukan passing bawah dengan passing atas. Jadi bukan kita asesmen satu-satu, oke, kamu passing bawah 1 jam, 30 menit atau 1 menit. Kalau tidak jatuh nilainya begini, kalau jatuh nilainya begini. Nah, bukan seperti itu, Kakak. Jadi asesmen yang seperti itu yang namanya keliru. Karena apa? Dia tidak kontekstual pada aktivitas yang nyata. Akibatnya ada anak yang ibarat kalau istilah orang itu jago di pemanasan. Kalau pemanasan, kencang sekali smash. Begitu dia pemanasan kencang, begitu sudah bermain, hilang semua, setiap ada smash. Nah itu karena apa? Karena dia hanya dites, tidak di aktivitas nyatanya itu. Dia dites di aktivitas yang terputus-putus tadi, yang hanya hanya smash, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada tantangan di ini, tanpa ada tekanan. Nah pasti smashnya bagus. Tapi ketika masuk pada proses yang nyata, ada tekanan di sana, ada yang mengganggu, ada yang meneriaki, apakah itu masih bisa dilakukan dengan benar? Itulah yang perlu diasesmen. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, no what, yang sudah dipelajari di modul 1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what. Untuk menggali informasi menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 2.5. Dulu yang berikut tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi kita ada perbaikan berikutnya. Yang berikut, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ketika kita salah atau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai, maka kita perbaiki, kita tingkatkan. Seperti hasil analisis video kita kemarin, ada yang mungkin yang kurang, itu bukan menjadi kesalahan, tetapi kita perbaiki, kita tambah, kita lebihkan lagi, karena mungkin dia ada tapi kurang. Begitu. Jadi bukan menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan, kemudian disalahkan, ini salah, ini yang benar, tidak seperti itu kakak. Tetapi kalau ada yang salah, maka kita akui itu salah, tapi kita tambah lagi perbaikannya untuk kebaikan kita di kemudian hari dalam proses pembelajaran. Jadi tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan ketika itu terjadi cuma sedikit atau tidak ada sama sekali. Bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting.
Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini rubriknya kakak. Ya, what? Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ya, ini ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Ini yang mungkin akan saya gunakan dalam proses penilaian terhadap kakak-kakak. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar. Oke, ini ada instrumen refleksi mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada juga di modul kakak tentang what, so what, dan no what. Kenapa dia tidak bisa kembali? Oke, lini masa. Penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah selesai persiapan aksi nyata. Jadi setelah ini kakak akan membuat atau menyusun RPP atau modul ajar. Yang berikut penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Setelah ada RPP-nya, silakan buat video pembelajaran. Upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah selesai persiapan. 8 hari itu adalah persiapan cukup panjang kakaknya. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Penilaian karya nyata refleksi setelah upload RPP video pembelajaran. Itu akan saya lakukan penilaian. Kemudian refleksi aksi nyata tetap maya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata kita akan ada tatap maya lagi, tatap muka lagi atau Zoom lagi untuk membahas tentang apa aksi nyata yang telah dibuat oleh kakak. Diskusi dan tanya jawab. Kira-kira dari penjelasan ini ada yang perlu dipertanyakan kakak, silakan. Atau semuanya sudah dipahami atau bagaimana? Silakan Kak Refli. Izin Kak bertanya mengenai pembuatan video. Kan nantinya video ini kan jadi 30 menit. Seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kan ada satu lagi video yang mungkin akan jadi apa itu yang akan mau diedit yang kayak video YouTube. Itu juga mau jadi 30 menit, Kak. Iya. Ya, itu hanya tujuannya adalah mempermudah Kak Refli dalam proses pembuatan bukti karya. Itu nanti di pertemuan terakhir itu tentang bukti karya.
Jadi bukti karya itu RPP yang boleh menggunakan RPP yang karya tulis sudah buat, atau video itu kemudian diedit dengan proses instruksi. Jadi ada pemberian informasi di sana. Jadi diisi suara tentang apa aktivitas dilakukan peserta didik, supaya cuma sekali bikin video. Tapi kalau memang ada waktu untuk bisa bikin video berulang-ulang kali, tidak apa-apa. Oh iya Kak. Kemudian lanjut Kak. Kan pembelajaran ini yang pembelajaran kan 2 jam, berarti 80 menit. Sementara kita disuruh buat yang 30 menit. Tadi saya lihat di panduan itu kan kita dimulai dari awal, kemudian ada kegiatan intinya, kemudian ada kegiatan penutup. Berarti ada yang harus kita skip di pembelajarannya. Mungkin contoh di kegiatan inti. Di kegiatan inti mencoba. Cukup satu kali saja mencoba. Yang penting sudah kelihatan di video itu mereka melakukan gerakan. Kemudian langsung kita disintak yang berikut lagi. Apakah boleh seperti itu Kak? Ya, boleh. Cuman ya sekali lagi yang saya harapkan adalah kita munculkan yang yang kita kaji kemarin yang kurang itu yang kita munculkan, agak kita naikkan lagi jumlahnya. Jadi kalau persentasenya cuma 20%, ya minimal dia 50% lah. Contoh tentang ada aktivitas gerak penghalusan, ada pemberian informasi positif, ada apresiasi, kemudian kita berikan ekstensi, tantangan di pembelajaran itu agak sedikit dinaikkan lagi supaya terlihat perbedaan antara pembelajaran yang kemarin yang kita lakukan 30 menit dengan yang baru. Begitu kan? Oh, berarti ada kemungkinan boleh muter lewat itu waktu. Boleh, tapi jangan sampai. Oh iya Kak ya. Ya, jangan sampai dia 1 jam mulu. 60 menit. Iya. 30 menit. Ya, Kalau macam kami, kalau pengalaman kami kemarin ketika buat itu rasanya waktu 30 menit itu sangat singkat. Nah, dengan rancangan yang kita sudah buat itu, kita sudah rancang itu, kayaknya waktu 30 menit itu sangat sedikit. Akhirnya ada yang sampai 50, ada yang 55. Jadi untuk mempermudah itu, kakak tidak perlu diupload di YouTube lagi, tinggal videonya itu dimasukkan di drive-nya yang dikirim ke saya. Link drive-nya yang dikirim ke saya. Siap Kak, siap. Ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan, Kak Rahmat. Oh ya, terima kasih Kak. Ada lagi Ya. Ini tentang apa? Tadi Kak sudah membahas tentang asesmen penilaian. Asesmen penilaian itu apakah boleh menggunakan LKPD atau bagaimana Kak? Kalau penilaian asesmen? Ya, kita silakan kakak menggunakan LKPD, hanya saja yang menjadi harapan dan fokus saya cuma satu. Kalau umpamanya kita ada rentang nilai, ada 75, ada 80, ada 85, ada 90, maka tolong dia punya rubrik itu yang 75 itu berapa 75 itu dia mau dapat 75 itu aktivitas yang mana sampai dia dapat 75 itu tolong di rubriknya itu diperjelas. Begitu juga yang mau dapat 90 atau yang dapat 100. Dan proses itu di asesmen itu diperlihatkan peserta didik atau disampaikan ke peserta didik itu. Sehingga itu kan akan menjadi motivasi bagi mereka. Oh, jadi kalau saya, tapi ingat kakak, bukan jarak loh. Kalau umpamanya lompat jauh ketika kakak mau asesmen, jangan jadikan jarak sebagai ukuran nilai. Jadi bukan jarak yang menjadi penentuan nilai, tapi aktivitas geraknya itu yang menentukan nilai. Bagaimana dia menempuh, kemudian melayang di udara sampai dia kemudian mendarat. Nah, itu yang dinilai, bukan jaraknya. Jangan kita patok di jarak. Jadi
75 itu yang jaraknya 3 meter. 80 itu jaraknya 4 meter. Nah, jangan kakak-kakak, itu kita keliru kalau menggunakan itu. Begitu Kak Rahmat. Oke, apa ini pada saat penilaian apakah langsung dinilai pada saat Ika mengajar Kak? Langsung diberitahukan kepada siswa? Iya. Jadi ketika kita sudah mau mulai pembelajaran itu, kan ada pengantarnya, pembukaannya di awal, tapi itu tidak usah di video, nanti lama di situ. Nah, itu tidak usah di video. Yang di video itu ketika kita sudah langsung masuk pada aktivitas intinya. So, mulai pembelajaran inti itu, sedangkan gerak pemanasan saja diharapkan tidak perlu di video. Begitu. Jadi kita itu masuk di dalam, langsung ini, langsung praktek. Kalau praktek, kalau di kelas berarti tinggal disesuaikan apakah aktivitas intinya itu semua mulai di mana. Begitu, apakah aktivitas intinya itu adalah mereka memahami materi dalam buku atau di HP atau di mana. Nah, itu silakan sesuai dengan modul ajar kakak. Gitu Kak Rahmat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Jadi asesmennya dan yang berikut tentang strategi pembuatan video. Silakan kakak diharapkan video itu ketika diambil bisa mencakup semua gerakan peserta didik. Jangan sampai terfokus hanya di satu titik. Jadi kalau kita taruh di satu titik itu, usahakan semua peserta didik itu terlihat jumlahnya kita berapa. Kemudian kalau mereka jogging itu atau pemanasan, minimal bisa ditangkap dengan kamera. Itu saja. Yang berikut suaranya mungkin agak ditambah volume. Tapi kalau memang yang ada mic Bluetooth yang berhubungan dengan HP itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, minimal volume suara kita lebih keras lagi seperti yang Kaluki punya itu. Nah, sampai dibantu dengan mikrofon, dengan kondisi suara beliau, maka beliau bantu dengan mikrofon. Itu saya pikir sudah luar biasa dan sangat kedengaran. Oke, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan kakak-kakak. Ya, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi. Tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang pinjam sama teman. Ya, silakan digunakan asset based thinking Karet. Jadi kalau di sekolah itu kan jarak 100 meter dari sekolah itu adalah segala fasilitas 100 meter dari sekolah itu adalah aset sekolah sebenarnya, aset based thinking kita. Kita boleh pinjam, menyurat atau sana. Jadi kalau peralatan itu ya milik teman atau kenalan itu masih masuk di aset kita sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita menggunakan hubungan politika atau hubungan sosial atau apa untuk bisa mendapatkan bantuan daripada peralatan. Yang berikut memahami penugasan aksi nyata. Saya pikir tadi saya sudah sampaikan bagaimana aksi nyata yang akan dibuat oleh kakak-kakak. Ini tugas ini adalah aksi nyata. Jadi tugas aksi nyata ini kakak-kakak ini nilainya 25%. Jadi kalau kehadiran itu kakak-kakak cuma 5%. Jadi macam Kak Putri yang jaga bolos-bolos, Tika Firman yang berapa kali 2 kali atau 3 kali tidak hadir, 2 kali setelah tidak hadir itu tidak begitu berpengaruh terhadap nilai kelulusan karena nilainya itu cuma 5%. Tetapi aksi nyata ini dia 25%. Itu teman kami yang kemarin yang ketika di saat pelaksanaan mereka memutuskan untuk lulus atau tidak itu bukan beliau tidak bikin, tapi videonya itu tidak diupload di LMS.
atau linknya itu tidak masuk di LMS, akhirnya ketika tim dari BGP menarik data, dia kosong dan hampir diketuk tidak lulus. Tapi karena masih ada koordinasi, dia sampaikan ada linknya di YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya dicek langsung di YouTube-nya di Jakarta, karena yang Pleno itu di Jakarta. Hanya dicek di sana, dia coba kalau memang benar ada YouTube-nya apa. Nah, dibukalah YouTube-nya. Nah, ketika dia YouTube-nya, oh iya benar dia punya video itu. Nah, akhirnya kita itu yang 50 orang yang tidak lulus itu 2 orang dan sisanya 48 orang lulus semua. Jadi seperti itu kakak. Jadi karena aksi nyata ini nilainya tinggi 25%. Kemudian habis itu yang lagi 25% itu lagi adalah RTL, rencana tindak lanjut, dengan yang paling terakhir itu bukti karya itu sekitar 60 atau sekitar 60% itu untuk bukti karya. Jadi kakak ini memang tugas terakhir ini agak sedikit tinggi tensinya dibandingkan tugas-tugas yang kemarin yang kakak kerjakan. Kalau yang kemarin kita kerjakan itu persentasinya hanya 10-5%, tapi kalau yang ini persentasinya sangat tinggi di modul 3 ini. Modul awal modul 3 dengan di modul 3 nanti. Jadi sekali lagi saya harapkan tolong diserusi, karena masih ada beberapa kan yang belum bikin video itu. Ada Kak Ruli, Kak Pusdin, Putri, kemudian Kak Julkifli punya itu belum diupload. Nah, jadi tolong itu ditindaklanjuti, mungkin dari lewat Kak Repli bisa bantu teman-teman ini supaya kita bisa lulus semua. Itu saja harapan saya. Kemudian untuk mereka, daripada mereka nanti, kalau Kak Julkifli kan sudah buat, menurut informasi kan Kak Julkifli sudah buat, nah itu silakan segera diupload. Kemudian yang sisanya 3 itu silakan segera dirancang untuk terima kasih Kak Repli. Jadi Kak Repli siap bantu teman-teman, silakan tinggal berkoordinasi untuk penyelesaian tugas ini. Penutup 5 menit ya, tadi saya sudah panjang lebar bercerita untuk persiapan kakak. Saya harapkan memang sekali lagi di akhir-akhir sesi ini memang agak sedikit berat, tantangannya berat. Yang pertama kita harus selesai tatap muka, yang kedua ini antara mau kasih lanjut dengan tidak itu sudah mulai bergejolak. Saya harapkan semangat itu tetap ada, tetap disemangati, karena yang tantangan berikut adalah banyak tugas tambahan yang memang di akhir-akhir tahun ini sangat banyak. Nah, kita alhamdulillah sudah selesai tatap muka di akhir-akhir di minggu kemarin ya. Minggu depan ini tanggal 28 tidak salah digeser ke tanggal 28 tatap muka untuk gelombang 2 Kabupaten Gorontalo dengan dengan Pohuwato dengan Bualema. Oke, di penutup hari ini saya coba dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Terakhir, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya pada siang hari ini menjelang sore, dan diharapkan kita semua tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap beraktivitas dengan sempurna. Itu saja untuk pertemuan kita kakak-kakak, saya akhiri untuk recordingnya.